Oke, bagaimana cara menangani kompresor yang panas tiba-tiba mati? Jadi, ketika kompresor running setengah jam atau 15 menit, tiba-tiba kompresor mati, tidak bisa hidup lagi, dan ketika dingin baru bisa hidup kembali ya. Nah, itu masalahnya ada pada thermal protector seperti ini yang saya pegang, ada di gulungan kompresor ya. Nah, sekarang saya akan tunjukkan untuk melihat posisi thermal protector yang ada di kompresor ini dan bagaimana cara memperbaiki kompresor yang panas kemudian mati ya, overheat. Namanya overheat. Ini biasanya terjadi pada kompresor yang baru atau kompresor yang lama karena tidak diganti olinya ya. Jadi perawatan di kompresornya itu sangat kurang sekali ya. Atau bisa jadi di kompresor yang baru yang memang terjadi overheat ya. Jadi ini berbeda dengan kasus yang lainnya yang seperti kompresor lemah atau kompresor yang macet, itu berbeda penanganannya ya. Sekarang saya akan buka untuk cover ini untuk melihat bagian motornya. Ini jadi baut ini harus dibuka dulu untuk melihat cover ininya ya, bagian dalam motornya. Oke, saya sudah buka untuk bautnya di sisi kanan dan sisi kiri ya, untuk mempercepat langkah-langkahnya. Kemudian kita buka. Nah, di sini akan terlihat bagian motornya ya. Bagian motornya ini bagian kapasitornya. Pastikan putaran motor ini lancar ya. Kalau putaran motor ini lancar, artinya memang gulungannya ini terjadi overheat atau panas yang berlebih ya di kompresor multipro ini ya, kompresor angin. Nah, posisi atau letak dari thermal protector ini jika kita lihat, ini ada di bagian bawah sini ya. Ini yang warna putih ini warna putih, atau kita bisa lihat dari sebelah sana nanti kelihatan. Oke, ini ada di bagian di sini. Ini sangat jelas sekali terlihat ini. Ini posisinya. Ini untuk kabel kapasitornya yang nilainya itu kurang lebih sekitar 30 mikro ya, 30 mikro 450 volt ya. Ini kasus ini beda dengan motor yang starting harus dibantu dengan kipasnya ya. Itu berbeda ya, karena ini ada hubungannya dengan kapasitor. Tapi kalau thermal protector ini kompresor panas kemudian mati ya. Jadi ini seperti ini, sama ya. Ini memiliki maksimal derajat atau maksimal dari panas ya. Karena ini akan cut off ketika panasnya sudah menyentuh atau sesuai dengan spesifikasi dari thermal protector ini ya. Nah, bagaimana caranya untuk supaya dia tidak terlalu panas ya. Yang pertama, kita harus buka tali ini untuk merenggangkan sedikit supaya tidak terlalu menempel dengan gulungannya. Jadi harus menggunakan bantuan pisau cutter ya untuk melepas ikatan tali ini yang menempel kuat ya di kompresor ini ya. Ini thermal protectornya. Kalau kita zoom, posisinya di sini.
Oke, ini pakai pisau cutter ya. Jadi harus pelan-pelan ya, supaya gulungannya tidak tersentuh ya. Kemudian kita sedikit congkel di sini ya, kita renggangkan dikit. Nah, ini posisinya sudah renggang ya, sudah renggang, jadi tidak menempel kuat di gulungan ya. Biasanya dia kena sirlak ya, karena waktu awal pembuatan gulungan ini dia terendam sirlak, kemudian langsung menempel kuat di gulungan ini. Jadi menyerap panasnya sangat berlebih. Oke, setelah renggang begini posisinya, ini kita kotek-kotek begini. Oke. Nah, ini artinya sudah selesai ya, penanganannya sudah selesai. Kita akan coba tes running kompresor ini ya. Oke, jadi thermal ini biasa dibantu dengan kipas ya. Ini ada kipasnya yang mendinginkan motor ini supaya tidak terlalu overheat atau panas terbuang ya. Jadi panasnya dari kompresor ini terbuang. Oke, kita coba on mesin ya. Oke, kita coba persiapkan untuk menghidupkan ya. Jadi posisinya emang kelihatan dari sini. Jadi thermal protector namanya ya. Kita coba on di sini. Jadi sudah normal kembali. Jadi sudah tidak terjadi overheat ya nantinya ketika kita sudah perbaiki seperti ini ya. Oke, sudah tidak overheat ya, jadi ini panas, tapi dia panasnya terbuang. Jadi itu penanganan untuk kompresor yang panas kemudian mati ya. Jadi berbeda dengan permasalahan-permasalahan yang lainnya seperti motor lemah, startingnya nggak bisa, harus dibantu dengan kipas. Ini kita putar begini, atau pengisiannya lambat ya, jadi sangat berbeda semuanya. Thermal protector kunci utama pada kompresor yang overheat, jadi harus diperbaiki atau ditanganin dengan baik ya, supaya kompresornya bisa bekerja kembali ya. Pertama dari perawatan olinya. Perawatan oli itu sangat vital sekali ya, karena ini untuk pelumasan di pistonnya di sini ya. Jadi supaya pistonnya mendapat pelumasan yang baik sehingga gesekannya minim, tidak terlalu panas ya.